Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Jadi, kamu benar-benar putra senior Jieran King. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Fosun terkejut. Ya, Jieran King yang terkenal adalah ibuku, Chu Feng. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Dan ketika dia mengatakan bahwa Jieran King adalah ibunya, wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Bahkan karena dia takut Fosun tidak akan mempercayainya, Chu Feng sengaja mengutak-atik belati iblis ungu di tangannya. Sekarang setelah masalah itu berakhir, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya. Setelah Fosun terkejut, ekspresi lega tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena Jieran King adalah putra senior, maka tidak ada yang tidak dapat diterima jika kamu lebih kuat dariku. Baik dia dan Chu Feng mengambil buah hitam itu. Tapi untuk beberapa alasan, tanda Chu Feng lebih kuat, jadi dia tahu betul bahwa dia telah kalah dari Chu Feng dalam persidangan ini. Faktanya, dia yakin akan kekalahannya. Meskipun dia juga memainkan peran yang hebat, dia sangat jelas bahwa kinerja Chu Feng lebih unggul darinya. Kamu bukan dari Istana Suci Tujuh Alam, kan? Kalau tidak, kamu tidak akan mati-matian berada di sini untuk harta suci, belum lagi diintimidasi oleh kekuatan sekte abadi alkimia, kata Fosun. Chu Feng pertama kali tersenyum rumit, dan kemudian berkata, meskipun ibuku adalah Jieran King, sebenarnya, aku tidak ada hubungannya dengan Istana Suci Tujuh Alam, jadi, rumor itu benar, kata Fosun. Apa yang kamu dengar? Tanya Chu Feng. Apakah kita berteman? Tanya Fosun. Tentu saja, dan seorang teman yang berbagi suka dan duka, baru saja, kami mengalami hidup dan mati bersama, kata Chu Feng. Kalau begitu aku tidak keberatan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan secara langsung. Saya pernah mendengar berita yang sangat rahasia sehingga tidak ada yang berani menyebarkannya, kata Fosun. Tidak masalah jika kamu mengatakannya, kata Chu Feng. Saya mendengar bahwa senior Jieran King tidak berlatih dalam pengasingan, tetapi dipenjara secara paksa oleh Istana Suci Tujuh Alam. Alasannya adalah karena senior Jieran King melakukan kesalahan besar, kata Fosun. Ada apa? Tanya Chu Feng. Jika rumor itu benar, itu akan menjadi kesalahan besar, karena dikabarkan bahwa senior Jieran King bersama seseorang di luar Istana Suci Tujuh Alam dan memiliki seorang putra, Istana Suci Tujuh Alam. Saya selalu merasa bahwa orang-orang yang tidak berada di luar Istana Suci Tujuh Alam adalah sampah. Jadi Istana Suci Tujuh Alam hanya dapat membentuk pernikahan internal dan mewariskan darah berkualitas tinggi dari Istana Suci Tujuh Alam. Senior Jieran King memiliki garis keturunan tingkat raja yang legendaris, yang merupakan hal terpenting bagi Istana Suci Tujuh Alam. Jadi ketika senior Jieran King bersama orang luar dan melahirkan seorang putra, Istana Suci Tujuh Alam sangat marah. Mereka merasa darah senior Jieran King telah ternoda, dan ingin senior Jieran King membunuh pria dan anak itu dengan tangannya sendiri. Namun, senior Jieran King, apalagi menyetujui permintaan yang tidak masuk akal ini, dia sudah mengharapkannya dan mengirim anaknya ke tempat yang aman sebelumnya. Saya bungkam tentang berita tentang suami dan anak saya, jadi saya dikurung, kata-kata Fosun. Jika tertangkap di telinga orang lain, akan terasa tidak masuk akal. Tapi itu tertangkap telinga Chu Feng, tapi setiap kata membuat hatinya sakit. Karena dia tahu bahwa ini bukan rumor, itu adalah fakta. Apalagi ketika saya mendengar Fosun berbicara tentang bagaimana ibu saya berada di bawah tekanan sendirian. Dia bisa membayangkan betapa beratnya tekanan dari Istana Suci Tujuh Alam, jadi hatinya sakit seperti dicengkeram oleh seseorang. Ini bukan tentang diriku, tapi tentang ibuku. Fosun memperhatikan perubahan emosional Chu Feng,
Tidak hanya ekspresinya yang serius, tapi dia bahkan samar-samar merasakan niat membunuh. Niat membunuh itu sangat halus, tetapi ketika dia menyadarinya, dia bisa merasakan kengerian dari niat membunuh itu. Chu Feng, sepertinya rumor itu benar, jangan khawatir, Istana Tujuh Alam pasti akan menyesali keputusan bodoh mereka, karena kamu belum mencemarkan darah senior Jiran King. Kamu adalah keturunan terkuat dari Master Roh Dunia di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Tidak ada jenius di Istana Suci Tujuh Alam yang bisa dibandingkan denganmu, kata Fosun kepada Chu Feng. Dia juga bisa membayangkan tekanan yang dialami Jiran King, yang merupakan musuh keluarganya saat itu. Tapi dia merasa bahwa Chu Feng memikul beban yang lebih berat. Sejak awal, dia termasuk dalam daftar kematian yang harus dilakukan oleh kekuatan paling kuat di dunia seni bela diri yang luas ini. Meskipun ibunya kuat, dia tidak bisa melindunginya sama sekali. Lalu, betapa tidak berdaya dan sulitnya jalur pertumbuhannya? Chu Feng, kamu telah bekerja keras. Tiba-tiba, Fosun menambahkan kalimat lain. Kalimat ini diucapkan tanpa sadar, dan itu juga dari perasaannya. Dia memandang Chu Feng di depannya, mengingat betapa kuatnya Chu Feng, dan sepertinya melihat kesulitan dan pengorbanan di balik kekuatan itu. Dia merasakan hal yang sama. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba tersenyum, dan ekspresi bermartabat sebelumnya tersapu, digantikan oleh sinar matahari yang cerah. Tidak sulit, di dunia ini, tidak ada yang membuatnya mudah. Fosun terkejut sesaat karena dia berpikir. Seseorang yang mengetahui pengalaman hidupnya sejak dia masih kecil, dan seseorang yang tumbuh dengan cara yang sulit, seharusnya tidak memiliki senyuman yang begitu cerah. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah ini pertama kalinya dia melihat Chu Feng tersenyum? Bukankah Chu Feng selalu tersenyum seperti ini? Memikirkan hal ini, dia merasakan kekaguman yang mendalam pada Chu Feng, bukan pada teknik formasi, tetapi pada hati yang kuat dari Chu Feng. Jadi dia juga tersenyum, sama cerahnya, dan berkata, "Ya, ayo pergi," kata Chu Feng. "Mau kemana?" tanya Fosun. "Pergi dan pelajari rahasia sebenarnya dari Tanah Rahasia Sembilan Surga," kata Chu Feng. Mendengar ini, Fosun juga penuh rasa ingin tahu, jadi dia segera mengikuti Chu Feng. Tanah Rahasia Sembilan Surga, tempat yang aneh. Sepotong langit dan bumi ini telah diselimuti kabut tebal, tetapi kabut tebal di sini tidak suram, tetapi sangat indah. Karena kabut ini, ada 7 warna, seperti pelangi, indah dan megah. Keberadaan sebelumnya di aula berjalan dalam kabut tebal. Aura yang dipancarkannya saat ini bukan lagi jubah naga kekaisaran. Bagaimana jubah naga kekaisaran bisa dibandingkan dengan auranya saat ini? Aura yang kuat ini jelas berada di atas naga asli. Dia adalah raja dunia ini saat berjalan di dunia ini, dan dia seharusnya tidak terkalahkan. Tapi dia tidak memiliki jejak arogansi, sebaliknya dia berhati-hati di setiap langkahnya. Dia tidak berhenti sampai dia berada di depan tebing. Di bawah tebing ada jurang yang tak berdasar. Dia berdiri di depan tebing, menghadap ke bawah, dan memberi hormat dengan hormat. "Tuanku, seseorang telah lulus penilaian." Begitu kata-kata ini keluar, dunia bergetar. Kejutan ini tidak berasal darinya. Itu adalah keberadaan yang lebih kuat terbangun saat ini. Sepasang mata darah besar, seperti 2 putaran besok, muncul dari jurang. Benda ini sangat besar sehingga jika Chu Feng berdiri di sini, dia tidak akan bisa melihat semuanya dengan kedua matanya. Karena jarak antara kedua mata terlalu besar, hanya disimpulkan dari jarak antara kedua mata bahwa volume penuh benda ini dapat melebihi 1 batas atas. Ini benar-benar raksasa.
Apakah anak itu bernama Chu Feng dan Fosun? Di jurang, terdengar suara yang dalam tapi tebal. Itu adalah suara raksasa. Tuanku, tepatnya Chu Feng yang lulus penilaian, kata orang itu. Kamu yang melakukan penilaian, jadi menurutmu siapa yang lebih kuat, anak ini atau itu? Bocah yang mengaku sebagai raja pembantaian, tanya raksasa itu. Tuanku, bawahanku merasa bahwa Chu Feng lebih kuat, bahkan bawahanku merasa bahwa Raja Pembantaian Surge hanya bisa menduduki peringkat ketiga di antara junior yang masuk ke tanah rahasia 9 surgaku setelah zaman kuno, kata orang itu. Oh, apa maksudmu, Chu Feng yang pertama, dan Fosun yang kedua? Hantu kecil saat itu hanya bisa menjadi yang ketiga. Tanya raksasa itu. Tuanku, Fosun tidak sebaik bocah yang mengaku sebagai raja pembunuh saat itu. Apa yang dibicarakan bawahan ini adalah gadis dari Istana Suci 7 Alam. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.